Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falajuan Syadira dengan NIM C2403102. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang praktikum diameter telur dari mata kuliah biologi perikanan. Nah, diameter telur itu apa sih? Diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari satu telur dengan mikrometer yang berskala sudut karat. Nah, fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Informasi di TGG matang berguna untuk mengetahui tahap perkembangan gonad serta mengetahui pola pemijahan ikan, juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Nah, kurang lebih gambaran awal dari diameter telur ikan seperti itu. Nikolsky menyatakan bahwa fekunditas ikan berhubungan erat dengan lingkungannya karena lingkungan dapat mempengaruhi pertumbuhan panjang dan berat tubuh ikan, sedangkan berat panjang secara langsung berhubungan dengan fekunditas. Nah, terus tujuan di praktikum ini sendiri untuk mengetahui jumlah telur ikan yang telah masak, mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan, dan menduga produktivitas dan potensi produksi dari kelompok ikan. Nah, dari praktikum ini tentu saja dibutuhkan berbagai alat dan bahan. Alat dan bahannya itu lumayan banyak, jadi harus banyak dipersiapkan. Di antaranya yang dibutuhkan adalah tentu saja mikroskop untuk melihat ukuran dari telur ikan itu sendiri. Lalu butuh kain lap atau tisu untuk membereskan kotoran-kotoran ada. Lalu butuh cawan Petri untuk memburai telur ikannya, dan juga butuh alat bedah untuk memburai telur ikan tersebut. Nah, lalu juga perlu trash bag untuk melapisi meja agar meja tersebut tidak kotor dan tidak bau. Dan tentu saja butuh hand sanitizer juga agar membersihkannya juga. Lalu mungkin bisa langsung ke langkah-langkah. Nah, prosedur kerja sendiri tentu saja setelah alat bahan disiapkan itu harus memakai jas lab, harus memakai sarung tangan latex juga agar tidak kotor. Nah, dari sini pertama-tama kita harus membagi gonadnya dulu menjadi 3 bagiannya, yaitu kan ada anterior, middle, sama posterior. Nah, itu dibagi-bagi dulu per sub gonadnya. Nah, setelah dibagi-bagi dikasih aquades, lalu dikasih ke cawan Petri dan diburai agar telur-telur ini bisa diamati. Nah, setelah semua telur ikan diburai atau gonadnya diburai, nanti akan terlihat telur-telurnya. Nah, setelah telur tersebut terlihat, bisa pakai pipet dituangkan ke kaca preparat dan juga di cover oleh cover glass. Nah, setelah itu preparat tersebut taruh di mikroskop untuk diamati. Nah, dalam pengamatan ini memakai perbatasan 10x10. Nah, di sini kita harus menghitung total 75 telur di bagian antara posterior dan middle. Nah, di sini kita harus mengukur telur ikan itu satu-satu karena bentuknya itu akan bulat hitam, dan itu harus dicari yang benar-benar bulat untuk memilih telur yang bagus, karena telur yang bagus itu datanya diperlukan. Dan kurang lebih data yang didapatkan dari kelompok saya itu beragam, mulai dari 30 sampai 40-an mikrometer. Nah, setelah dapat 75 bagian tersebut, boleh dicatat data-datanya di datasheet. Nah, tentu saja setelah mendapat data tersebut, datanya akan terorganisasi dan akan dikumpulkan di Google Classroom. Tapi sebelum itu kita harus membersihkan praktikum itu tersebut. Kita harus bersih-bersih dulu, mulai dari kaca preparat yang kotor, cawan Petri yang kotor, dan juga meja-meja yang terkena cairan dari gonad tersebut, karena baunya kan akan sangat manis ya, jadi penting untuk membersihkannya. Karena jika tidak dibersihkan, itu akan menjadi sangat bau dan tentu saja tidak profesional, karena setelah praktikum itu semuanya harus bersih dulu sebelum keluar, dan setelah bersih baru kita semua boleh keluar dan kumpulkan datasheet tanpa ada. Dan setelah itu harus membuang sisa-sisa gonad tersebut ke trash bag agar terkumpul semua dan tidak tercecer kemana-mana. Dan kurang lebih seperti itu praktikumnya. Mohon maaf bila kesalahan, dan juga mohon maaf juga apabila tidak terlalu jelas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.